Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita telah dapat menghadiri kelas online pada hari ini. Seterusnya, yang terhormat dosen pengampu sejarah peradaban Islam, Ibu Nur Fitria Dewi. Seterusnya, teman-teman HESA. Baiklah, pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Dinasti Abbasiyah, yang mana anggotanya adalah Hanafi Hasnan dengan NIM 1221022, lalu Alia Zafirah dengan NIM 1221028, dan yang terakhir Latifah Tajri dengan NIM 1221031. Baiklah, materi pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya, Latifah Tajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Latifah Tajri, NIM 1221031, akan membacakan pembahasan mengenai materi kelompok kami pada hari ini. A. Sejarah berdirinya Dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah dinisbatkan kepada paman Rasulullah, yakni Al-Abbas. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, yang mana khalifah pertama adalah Abdullah Asy-Syaffah ibnu Muhammad ibnu Alin ibnu Al-Abbas. Dinasti Abbasiyah berdiri karena adanya peralihan tampuk kepemimpinan dari Bani Umayyah kepada Bani Abbasiyah. Peralihan tersebut terjadi setelah adanya gerakan koalisi antara keluarga Abbasiyah, keturunan Al-Abbas ibnu Abdul Al-Muthalib, dan keluarga Alawiyin, keturunan Ali ibnu Abi Thalib ibnu Abdul Muthalib, juga didukung oleh Islam non-Arab Mawali. Adapun faktor-faktor yang memicu peralihan ini adalah A. Penindasan Bani Umayyah terhadap pengikut Ali ibnu Abi Thalib, Syiah, khususnya terhadap Bani Hashim pada umumnya. B. Diskriminasi terhadap umat Islam non-Arab Mawali, mereka tidak diberikan kesempatan menduduki jabatan pemerintahan. C. Bani Umayyah dianggap telah melanggar norma-norma Islam dan hak-hak asasi manusia dengan terang-terangan. Selain itu, Abbasiyah juga mengklaim bahwa yang berhak berkuasa untuk memegang tampuk kekuasaan Islam adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Klaim ini timbul sejak wafatnya Rasulullah. Di samping itu, sebelum berdirinya dinasti Abbasiyah terdapat 3 poros utama yang menjadi pusat kegiatan antara satu dengan yang lainnya mempunyai kedudukan tersendiri dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Rasulullah. 3 tempat pusat kegiatan tersebut adalah Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Humaimah adalah tempat yang tentram, damai, dan makmur, di mana tempat tersebut bermukimnya keluarga Bani Hashim baik dari pendukung Ali maupun pendukung keluarga Abbas. Kufah merupakan daerah yang penduduknya menganut aliran Syiah yang selalu bergejolak dan ditindas oleh Bani Umayyah. Khurasan merupakan tempat yang warganya pemberani, kuat, fisik teguh pendirian, tidak mudah terpengaruh nafsu, dan tidak mudah bingung terhadap kepercayaan yang menyimpang. Dari sinilah yang akhirnya dinasti Umayyah runtuh dan berdiri dinasti Abbasiyah. B. Kepemerintahan dinasti Abbasiyah. Sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, budaya. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik itu, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. 1. Periode pertama 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi. Disebut periode pengaruh Persia pertama. 2. Periode kedua 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi. Disebut masa pengaruh Turki pertama.
3. Periode ketiga 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1055 Masehi, masa kekuasaan dinasti Buwaih dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut juga dengan masa pengaruh Persia kedua. 4. Periode keempat 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1194 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Bani Seyuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. 5. Periode kelima 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain. Tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Pada periode pertama, pemerintahan dinasti Abbasiyah mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah Abbasiyah merupakan tokoh yang kuat dan menjadi pusat kekuasaan politik serta agama. Di samping itu, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Bukan hanya itu saja, pada periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Akan tetapi, setelah berakhirnya periode ini, kemunduran dinasti Abbasiyah mulai menurun dalam bidang politik. Meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang, adapun dinasti Abbasiyah berjumlah 37 khalifah. Satu, Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad as-Saffah memerintah dari tahun 750 Masehi hingga tahun 754 Masehi dan merupakan pendiri kekhalifahan dinasti Abbasiyah dan merupakan khalifah pertama. 2. Abu Ja'far al-Mansur memerintah dari tahun 754 Masehi hingga 775 Masehi. 3. Abu Abdullah al-Mahdi memerintah dari tahun 775 Masehi hingga 785 Masehi. 4. Abu Muhammad al-Hadi memerintah dari tahun 785 Masehi hingga 786 Masehi. 5. Harun al-Rashid memerintah dari tahun 786 Masehi hingga 809 Masehi. 6. Abu Musa al-Amin memerintah dari tahun 809 Masehi hingga 813 Masehi. 7. Abu Abbas al-Ma'mun memerintah dari tahun 813 Masehi hingga 833 Masehi. 8. Abu Ishaq al-Mu'tasim memerintah dari tahun 833 Masehi hingga 842 Masehi. 9. Abu Ja'far al-Watiq memerintah dari tahun 842 Masehi hingga 847 Masehi. 10. Ja'far al-Mutawakkil memerintah dari tahun 847 Masehi hingga 861 Masehi. 11. Abu Ja'far al-Muntasir memerintah dari tahun 861 Masehi hingga 862 Masehi. 12. Ahmad al-Musta'in memerintah dari tahun 862 Masehi hingga 866 Masehi. 13. Abu Abdullah al-Mu'taz memerintah dari tahun 866 Masehi hingga 869 Masehi. 14. Abu Ishaq al-Muhtadi memerintah dari tahun 869 Masehi hingga 870 Masehi. 15. Abu Abbas al-Mu'tamid memerintah dari tahun 870 Masehi hingga 892 Masehi. 16. Abu Abbas al-Mu'tadid memerintah dari tahun 892 Masehi hingga 902 Masehi. 17. Abu Ahmad al-Muqtafi memerintah dari tahun 902 Masehi hingga 908 Masehi. 18. Abul Fatli al-Muqtadir memerintah dari tahun 908 Masehi hingga 932 Masehi. 19. Abul Mansur al-Qahir memerintah dari tahun 932 Masehi hingga 934 Masehi. 20. Abul Abbas ar-Radi memerintah dari tahun 934 Masehi hingga 944 Masehi.
22. Abdullah Al-Mustakfi memerintah dari tahun 944 Masehi hingga 946 Masehi. 23. Abul Qasim Al-Muti memerintah dari tahun 946 Masehi hingga 974 Masehi. 24. Abdul Karim At-Tai memerintah dari tahun 974 Masehi hingga 991 Masehi. 25. Ahmad Al-Qadir memerintah dari tahun 991 Masehi hingga 1031 Masehi. 26. Al-Qaim memerintah dari tahun 1031 Masehi hingga 1075 Masehi. 27. Abul Qasim Al-Muqtadi memerintah dari tahun 1075 Masehi sampai 1094 Masehi. 28. Abul Abbas Al-Mustazir memerintah dari 1094 Masehi hingga 1118 Masehi. 29. Abul Mansur Al-Mustarsyid memerintah dari 1118 Masehi hingga 1135 Masehi. 30. Abu Ja'far Ar-Rasyid memerintah dari tahun 1135 Masehi hingga 1136 Masehi. 31. Abu Abdullah Al-Muqtafi memerintah dari tahun 1136 Masehi hingga 1160 Masehi. 32. Abul Muzaffar Al-Mustanjid memerintah dari 1160 Masehi hingga 1170 Masehi. 33. Hasan Al-Mustadi memerintah dari tahun 1170 Masehi hingga 1180 Masehi. 34. Abul Abbas An-Nasir memerintah dari 1180 Masehi hingga 1225 Masehi. 35. Muhammad Az-Zahir memerintah dari 1225 Masehi hingga 1226 Masehi. 36. Abu Ja'far Al-Mustansir memerintah dari 1226 Masehi hingga 1242 Masehi. 37. Abdullah Al-Mustansir memerintah dari 1242 Masehi hingga 1258 Masehi. Baiklah, mungkin hanya itu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hanafi Hasnan. Baik, terima kasih. C. Kejayaan yang diperoleh pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa Khalifah Al-Mansur, ibu kotanya dipindah dari Al-Hasimiyah dekat Kufah ke Baghdad pada tahun 149 Hijriah atau 762 Masehi. Ini dilakukan untuk menjaga stabilitas negara. Pemilihan Baghdad ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan dan telah melalui pemilihan mendalam. Bahkan Al-Mansur menugaskan beberapa orang ahli untuk meneliti keadaan udara, tanah, dan lingkungan. Dan di kota Baghdad inilah dijadikan kota peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Baghdad mencapai puncak pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mum. Selama memerintah, Harun Ar-Rasyid membawa negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, keamanan terjamin walaupun masih ada pemberontakan dan perluasan wilayah dari Afrika Utara ke India. Di antara beberapa kemajuan terdapat dalam berbagai bidang, yaitu 1. Bidang agama. Kemajuan di antaranya A. Fikih. Pada masa Abbasiyah lahir para tokoh fikih dan pendiri mazhab, di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambali. B. Ilmu tafsir. Para ahli tafsir pada masa Abbasiyah adalah 1. Ibnu Jarir At-Tabari, 2. Ibnu Atiyah Al-Andalusi, 3. Abu Muslim Muhammad bin Bahar Isfahami. C. Ilmu hadis. Di antara para ahli hadisnya yaitu Imam Bukhari, karyanya Sahih Al-Bukhari. 2. Imam Muslim, karyanya Sahih Muslim. 3. Ibnu Majah, karyanya Sunan Ibnu Majah. 4. Abu Dawud, karyanya Sunan Abu Dawud. 5. Imam An-Nasai, karyanya Sunan An-Nasai.
6. Imam Baihaqi. D. Ilmu kalam. Tokohnya adalah sebagai berikut. 1. Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Tokoh Assyria. 2. Wasil bin Atta Abdul Huzaya al-Alaf. 3. Al-Jubai. Ilmu bahasa. Di antara para ahli ilmu bahasa adalah 1. Imam Sibawayh. 2. Al-Qiyasi. 3. Abu Zakaria Al-Farah. 2. Bidang umum. Pada bidang umum ini berkembang berbagai kajian dalam bidang filsafat, logika, metafisika, matematika, ilmu alam, geometri, aljabar, aritmatika, mekanika, astronomi, musik, kedokteran, kimia, sejarah, dan sastra. Kekhalifahan Abbasiyah mencapai puncaknya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia adalah khalifah kelima yang memerintah dari tahun 786 sampai 809 Masehi. Ia mendirikan Bait al-Hikmah, sebuah perpustakaan terbesar pada zamannya. Banyak sarjana Muslim dan Barat yang belajar di kota Baghdad. Beberapa proyek besar yang dihasilkan selama pemerintahannya adalah keamanan dan kesejahteraan seluruh rakyat, pembangunan kota Baghdad, pembangunan sejumlah tempat ibadah, sarana pendidikan, hingga pendiri Bait al-Hikmah. Bait al-Hikmah ini berfungsi sebagai perpustakaan dan tempat penerjemahan karya-karya intelektual Persia dan Yunani. Pada masa Al-Mu'tasim selama memerintah yakni 833 sampai 842, ia berhasil menumbuhkan minat para pelajar Muslim dan Barat untuk mendalami ilmu pengetahuan di kota Baghdad. Pada masa inilah lahir seorang ahli matematika Muslim terkenal yakni Al-Kindi. D. Faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah. Faktor-faktor penting yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah adalah 1. Luasnya wilayah kekuasaan Daulat Abbasiyah sementara pusat dengan daerah sulit dilakukan bersama. Dengan itu, tingkat saling percaya di kalangan para penguasa dan pelaksana pemerintah sangat rendah. 2. Profesionalisme angkatan bersenjata. Ketergantungan khalifah kepada mereka sangat tinggi. 3. Keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangat besar. Pada saat kekuatan militer menurun, khalifah tidak sanggup memaksa pengiriman pajak ke Baghdad. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Salah dan jangka kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.